Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua tetap bersukacita dan terus semangat untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Menanggapi Panggilan Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang tidak terbatas. Pada saat teduh ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu dan merenungkan firman-Mu tentang panggilan-Mu dalam hidup kami. Kami mohon jamah hati kami, agar kami dapat dengan setia dan dengan berani menanggapi panggilan-Mu apapun bentuknya. Tolonglah kami untuk hidup seturutkan kehendak-Mu dan menjadi alat bagi kemuliaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita merasa begitu rindu akan suatu dialog yang sangat mendalam? Dialog yang bukan sekedar percakapan biasa, melainkan percakapan yang begitu intim dengan Allah Sang Pencipta. Dalam kesibukan hidup ini, terkadang kita lupa bahwa Allah selalu ingin berbicara kepada kita. Renungan kita kali ini mengajak kita untuk lebih peka mendengar suara Tuhan. Suara yang begitu lembut namun penuh kuasa yang senantiasa menuntun langkah kita. Mari kita baca Mazmur 95 ayat 7. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Saudaraku, ayat ini mengundang kita untuk merenungkan suatu hubungan yang begitu istimewa antara kita dengan Allah kita. Kita sebagai umat, Bapa sebagai Sang Pencipta. Mari kita pelajari makna di balik setiap kata dalam ayat ini. Yang pertama, sebab dialah Allah kita. Ayat ini menegaskan identitas Allah sebagai pencipta dan pemelihara kita. Tuhan itu bukan sekedar dewa, tetapi sungguh-sungguh Allah yang hidup, yang nyata dalam kehidupan kita. Sebagai umatnya, kita memiliki suatu akses yang langsung kepada Tuhan melalui doa, melalui penyembahan, melalui pujian, dan melalui perenungan firman-Nya. Yang kedua, dan kitalah umat gembalaannya. Kita sering digambarkan sebagai domba yang memerlukan seorang gembala. Allah sebagai gembala agung senantiasa menjaga, melindungi, dan menolong kita, memelihara kita. Gembala yang agung itu, Tuhan Allah Bapa kita, sangat mengenal kita secara pribadi dan memahami apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang ketiga, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Allah tidak hanya sebagai pemilik, tetapi juga sebagai pemimpin bagi umatnya. Allah menuntun kita ke padang-padang yang hijau dan menyediakan sumber air yang segar. Kita dapat percaya pada pimpinan Allah yang begitu sempurna atas kehidupan kita semua sebagai kawanan domba. Yang keempat, pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Ayat ini adalah suatu undangan yang sangat mendesak
Setiap hari adalah suatu kesempatan bagi kita untuk mendengar suara Allah melalui firman-Nya, melalui bisikan Roh Kudus dalam hati nurani kita, dan melalui suatu peristiwa-peristiwa atau persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Allah itu sebenarnya sedang berbicara kepada kita. Saudaraku, dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari seringkali kita merasa kesulitan untuk dapat mendengar suara Tuhan. Namun Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa mendengar suaranya adalah suatu kunci untuk mengalami pertumbuhan spiritual yang sejati. Seperti domba yang mengenal suara gembalanya. Begitu pula dengan kita sebagai anak-anak Allah dipanggil untuk senantiasa mendengarkan suara Sang Gembala. Mendengar suara Allah bukanlah sekedar mendengar suara secara literal. Ini adalah proses yang interaktif antara kita dengan Tuhan, di mana kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Alkitab itu adalah wahyu Allah yang tertulis. Melalui pembacaan dan perenungan yang mendalam, kita dapat mendengar suara Tuhan yang berbicara kepada kita secara pribadi. Kita juga dapat mendengar suara Tuhan melalui doa kita, melalui pujian kita, melalui penyembahan kita. Doa adalah percakapan kita dengan Allah Bapa kita. Ketika kita berdoa, kita ini membuka hati kita untuk dapat menerima petunjuk, menerima bimbingan, menerima penghiburan, menerima penguatan. Tuhan juga sering berbicara kepada kita melalui kejadian-kejadian, persoalan-persoalan, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Dengan merenungkan pengalaman hidup kita di masa yang lalu, kita dapat menemukan suatu makna dan tujuan hidup di setiap peristiwa yang pernah kita alami. Melalui pimpinan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk bisa mengerti akan suara Tuhan. Roh Kudus adalah penolong kita yang selalu menyertai kita. Ia akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran dan memberikan kita suatu hikmat untuk dapat membuat suatu keputusan yang benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa mendengarkan suara Allah penting? Yang pertama, pertumbuhan spiritual. Ketika kita mendengarkan suara Allah, kita akan semakin mengenal karakter Allah dan juga kebenaran-kebenaran firman-Nya. Hal ini akan membawa kita kepada suatu pertumbuhan spiritual yang terus berkelanjutan. Yang kedua, pengambilan keputusan yang bijak. Suara Allah menjadi suatu pedoman atau kompas yang akan menuntun kita dalam mengambil suatu keputusan-keputusan yang penting dalam hidup ini. Hidup ini bagaikan suatu perjalanan yang begitu panjang dengan banyak persimpangan-persimpangan. Di setiap persimpangan itulah kita dihadapkan pada berbagai macam pilihan dan menuntut kita untuk mengambil suatu keputusan-keputusan yang tepat. Kadang keputusan yang kita harus ambil itu terlihat begitu sulit sehingga membuat kita merasa bingung dan menjadi ragu-ragu dalam melangkah menjalani hidup ini. Di tengah kebingungan itulah kita seringkali kemudian bertanya-tanya, Tuhan, manakah jalan yang benar? Keputusan seperti apa yang harus saya ambil dalam menghadapi masalah ini? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita temukan dalam suara Allah yang kadang berbicara melalui peristiwa atau melalui pembacaan firman Tuhan
atau melalui bisikan Roh Kudus yang berbicara pada hati nurani kita. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai penyelamat kita senantiasa hadir dan berbicara di dalam hidup kita. Ia memberikan kita hikmat dan juga pengertian untuk dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Suara Allah yang menuntun kita dalam mengambil keputusan-keputusan penting itulah yang akan membuat kita mengambil keputusan yang benar. Yang ketiga, kedamaian batin. Ketika kita yakin bahwa kita sedang berjalan di jalan yang benar sesuai dengan kehendak Allah, maka kita akan mengalami suatu kedamaian batin yang sesungguhnya. Karena kita merasa tenang sebab kita berjalan pada jalan yang benar, jalan yang direncanakan oleh Allah. Keyakinan ini bukan sekedar perasaan belaka, melainkan sungguh-sungguh keyakinan yang begitu berakar sangat dalam tentang hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan Allah Bapa kita. Allah adalah Bapa yang penuh kasih sayang yang selalu menyertai umatnya. Ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan, kita ini akan merasakan penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan, kehadiran Tuhan, dan semuanya itu menenangkan jiwa kita. Ketakutan dan kekhawatiran memang seringkali muncul ketika kita merasa tidak pasti tentang hari esok. Namun dengan keyakinan pada rencana Allah, kita dapat menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan kita di kaki Tuhan. Yang keempat, hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Mendengar suara Allah itu akan mempererat hubungan kita dengan Allah Bapa Sang Pencipta. Kita akan merasakan kehadiran Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mendengarkan suara Allah adalah perjalanan seumur hidup kita. Mendengar suara Tuhan, hal ini bukan tentang mencari pengalaman rohani yang dramatis, melainkan tentang membangun suatu hubungan yang sangat intim dengan Tuhan melalui ketaatan yang sederhana kita kerjakan dalam hidup kita sehari-hari. Ketika kita sungguh-sungguh berusaha untuk mendengarkan suara Tuhan, kita akan mengalami suatu transformasi yang luar biasa terjadi dalam hidup kita semua. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang bertata di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati penuh ucapan syukur dengan segala kerendahan hati kami. Bapa, kami sadar bahwa mendengarkan suara-Mu adalah kunci utama agar kami dapat bertumbuh dalam iman dan menjadi serupa dengan Engkau. Namun seringkali kami merasa kesulitan untuk membedakan suara-Mu dengan suara-suara lain dalam hidup kami. Kami mohon bantulah kami untuk lebih peka terhadap bisikan Roh Kudus dalam hati kami. Ajarilah kami untuk membaca firman-Mu dengan sungguh-sungguh sehingga kami dapat menemukan kebenaran-kebenaran-Mu di dalam firman Tuhan yang kami baca. Tuhan, kami mengakui seringkali kami lebih suka mengikuti keinginan kami sendiri daripada mengikuti akan kehendak-Mu. Ampunilah kami atas segala keengganan kami untuk taat pada kebenaran firman-Mu. Bapa, kami rindu mengalami pertumbuhan rohani yang sesungguhnya. Tolonglah kami untuk selalu mencari wajah-Mu dan bergantung sepenuhnya hanya pada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi nama Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan